semua. Pagi, yes, Allahu Akbar. Baiklah nak, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua-ketua memimpin doa. Mana siap, Bu? Ini siap, Bu. Berdoa dimulai. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita harus membuat kesepakatan dalam belajar. Ya, kita bikin kesepakatan dalam belajar. Siapa yang bisa menyebutkan kesepakatan dalam belajar kita? Siapa yang bisa? Apa yang harus kamu lakukan kalau kita belajar ini? Kita belajar bagi apa kesepakatan yang kita akan buat, kita jalani. Siapa yang bisa? Ayo tunjuk tangannya. Jangan malu-malu. Yang penting kita keluarkan apa yang ada menurut kita keluarkan dulu. Ayo siapa? Ya, terus. Oke, satu. Helen bilang, saat ibu guru menerangkan pelajaran, kita harus mendengarkan dan memperhatikan. Ayo silakan ada Helen. Nah, yang kedua, di saat guru berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan guru. Apa lagi? Siapa yang masih bisa? Ada lagi? Coba ada lagi? Masih ada? Tapi di sini anak ibu sepakat, satu, ketika ibu menerangkan, kamu memperhatikan dan mendengar. Yang kedua, ketika guru berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan guru. Oke, sepakat? Siap menjalaninya? Oke, terima kasih. Baiklah anak ibu, karena kesepakatan kita sudah ada, sekarang kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya, kita ikuti bersama-sama. Nah, baiklah, kita sudah menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Baiklah anak ibu, sekarang ibu mau bertanya. Minggu kemarin kita belajar tentang norma dan aturan. Iya nak? Iya, kita belajar norma dan aturan. Kalau kita melanggar norma dan aturan, apa yang akan
akan kita dapatkan? Hukuman atau sanksi? Siapa yang masih ingat bentuk-bentuk norma? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kalau kamu ingat, kamu tahu, tunjuk tangan. Norma apa? Oke, siapa yang bisa tunjuk tangan? Silakan Zaki. Norma agama. Norma agama, ya, pintar. Silakan boleh. Norma hukum, iya. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang masih ingat? Oke, silakan lagi Violin. Iya, norma kesusilaan. Jadi bentuk norma itu banyak. Ada norma agama, ada norma hukum, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan. Sekarang aku mau bertanya kepada kamu. Siapa temannya yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Iya, pintar. Ibu lebih suka kalian tuh hadir semua. Kalau dapat kita tidak libur. Ya, kalau kepentingannya mendesak tidak bisa rasanya baru kita izin. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak ibu hadir semua. Baiklah anak ibu, kita akan memulai pelajaran kita dan ibu akan memberitahu kepada anak ibu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang sebelum kita masuk materi tentang hak dan kewajiban anak di rumah, ibu mau bertanya. Tadi anak ibu pergi sekolah, berpamitan tak dengan orang tua? Iya, berpamitan. Bagaimana kamu berpamitan dengan orang tua atau dengan maaf papa saya pergi lagi? Bagaimana caranya? Siapa yang bisa bercerita? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ceritakan. Pergi kamu ke sekolah, kamu berpamitan atau bicara saja? Ya, Bu, baiklah ya. Atau bagaimana? Bersalaman, ya. Bersalaman. Kalau jangan kita mau pergi sekolah, kita sekadar bicara, kita temui orang tua kita bersalaman. Bersalaman jangan lupa cium tangan orang tua. Iya, pintar anak ibu. Bu, boleh kita cium pipi kedua orang tua kita, Bu? Jawabannya? Boleh. Ya. Baiklah anak ibu. Yang kedua, siapa anak ibu tadi yang datangnya kurang dari jam 7? Sebelum jam 7 sudah datang. Siapa tadi? Tunjuk tangan. Tunjuk tangannya sebelum jam 7 sudah datang. 1, 2, 3. Ada 13 orang. Berarti 2 orang anak ibu datangnya lewat dari jam 7 ya nak ya. Nah, besok usahakan datangnya lebih awal. Karena temannya bisa datang jam 7, berarti kamu pasti bisa datang jam 7 juga. Nah, baiklah anak ibu. Baiklah anak ibu. Kalau kita ke sekolah, kita datang pagi lebih awal, itu kita merasa kita senang sampai di sekolah. Kenapa? Karena kita siap. Kalau kita lewat dari jam 7 terlambat, istilahnya kita bilang kita terlambat. Bagaimana kita? Kita terlambat ini datang ke sekolah, bagaimana kita sampai di sekolah? Hah? Tidak senang kita karena kita tergesa-gesa. Kita tergesa-gesa. Tadi Farel bilang dia terlambat. Ibu tanya alasannya terlambat, kenapa tadi Farel? Hah? Kenapa alasan? Itu ditanya, kita terlambat pasti ada alasan. Apa alasan Farel? Kenapa Farel tadi terlambat? Hah? Oh, kata Farel dia tertidur. Besok tidurnya kalau malam tidurnya jam 8 tidur lagi agar Farel bangunnya pagi. Anak Indonesia hebat tuh bangunnya bagaimana? Cepat. Iya, bangunnya harus bangun pagi cepat juga kalau kita sekolah. Karena kita sholat dulu, sarapan dulu. Baiklah anak ibu, sekarang ibu akan melihatkan video pembelajaran tentang apa tadi pelajaran kita tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban.
Ya. Hak dan kewajiban anak di sekolah di rumah. Dan sekarang ibu punya video. Nah, sebelum kamu nonton video, ibu jelaskan, jangan kita sekedar menonton saja, melihat saja. Kita memahami video pembelajaran. Jangan kita melihat saja. Jangan sekedar melihat. Nah, memperhatikan, melihat, dan memahami. Nanti kalau kita sekedar melihat, kita tidak tahu isi dari video pembelajaran. Jadi kita harus memahaminya. Nah, sekarang kita lihat ya Nak ya. Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran pendidikan Pancasila, hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima oleh seseorang. Hak dapat berupa perlindungan, perhatian, pendidikan, atau layanan lain yang menjadi bagian dari hak individu. Kewajiban adalah tindakan atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Kewajiban ini mencakup perilaku, sikap, dan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketertiban. Contoh hak anak di rumah. Hak memperoleh kasih sayang dalam keluarga. Hak memperoleh makanan dan minuman yang sehat. Hak memperoleh pakaian yang layak. Hak memperoleh pendidikan. Hak menyampaikan pendapat. Dan hak untuk bermain. Berikutnya, contoh kewajiban anak di rumah. Kewajiban tersebut diantaranya menghormati orang tua, menyayangi adik dan kakak, menjaga kebersihan rumah, meminta izin sebelum keluar rumah, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah, dan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Berikutnya adalah contoh hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah diantaranya memperoleh pelajaran dan penilaian dari sekolah, hak bertanya kepada guru, hak menyampaikan pendapat, hak meminjam buku-buku di perpustakaan sekolah, hak untuk bermain dan membeli makanan di kantin saat jam istirahat, dan hak untuk menikmati lingkungan sekolah yang bersih. Selanjutnya, contoh kewajiban anak di lingkungan sekolah. Menghormati guru dan warga sekolah lainnya, menghormati dan menyayangi teman, menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketertiban sekolah, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, serta memakai seragam sekolah dengan rapi. Pentingnya menjalankan hak dan kewajiban. Menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dapat menciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Jika hak tidak dipenuhi atau kewajiban tidak dijalankan, bisa menimbulkan masalah dalam hubungan antara anggota keluarga dan siswa di sekolah. Hubungan hak dan kewajiban dengan nilai Pancasila. Menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajiban sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pada sila kedua, menekankan pentingnya keadilan dan sikap saling menghargai. Ya, tadi anak ibu udah menonton video pembelajaran tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan sekolah. Ibu mau bertanya, tadi di video pembelajaran ibu ada disebutkan apa itu hak? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa itu hak? Oh, silakan tunjuk tangannya, Violin. Jangan ngomong-ngomong aja, kita tunjuk tangannya. Ya, oke, silakan Violin. Adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Violin bilang hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Pintar, terima kasih Violin. Nah, siapa lagi yang bisa? Kewajiban itu apa? Kewajiban. Ayo silakan Azza. Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan. Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, pintar. Hal yang harus kita lakukan atau pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, itu kamu udah tahu apa perbedaan hak dengan kewajiban. Hal itu yang harus kita dapatkan, sementara kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, antara hak dan kewajiban bagaimana tadi? Harus seimbang. Siapa lagi yang masih ingat? Tadi di video pembelajaran ibu juga ada contoh hak anak di rumah. Siapa yang bisa menunjuk? Oke, Kelly silakan. Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang. Iya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, sekarang di rumah orang tua kamu sibuk tidak kedua-duanya mencari? Kita lihat. Ada yang iya, ada yang tidak. Apakah dengan kamu dikasih uang jajan kamu udah merasa dapat kasih sayang? Tidak. Jadi kasih sayang itu jangan dipandang dengan uang. Jadi kasih sayang itu apabila ada anak-anak ibu ini ya di lokal ini, orang tuanya pagi pergi, nanti malam baru sampai di rumah. Jadi kurang komunikasi kah kamu dengan orang tua? Iya. Coba nanti setelah kamu bekerja, udah belajar ini. Nah, sampaikan sama orang tua. Sesekali kita duduk bersama-sama bercerita tentang apa kegiatan kita hari ini di sekolah. Kita bercerita dengan orang tua kita. Jadi minta waktu orang tua kamu itu untuk kamu. Contohnya dalam bikin PR. Dalam bikin PR kamu didampingi dengan orang tua. Itu udah kasih sayang orang tua namanya ya. Udah kan? Didampingi kamu, ditunjukkan kamu itu udah rasa kasih sayang orang tua. Nah, siapa lagi yang bisa nomor 2-nya? Apa lagi? Yang kedua. Ya, jangan bisik-bisik, terus saja salah betul tidak apa-apa, yang penting kita berani. Ayo, Lidah silakan. Mendengarkan nasihat orang tua. Nah, haknya katanya mendengarkan nasihat orang tua. Iya, itu hak kita. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Itu kewajibannya nak ya. Nanti si Zidan bisa dia membedakan lagi bahwa yang dibilang Zidan itu adalah kewajiban. Pintar Zidan. Nah, silakan siapa lagi? Ayo silakan Azza. Mendapatkan uang jajan dari orang tua. Iya, pintar. Mendapatkan uang jajan dari orang tua itu hak kamu. Kamu butuh ke sekolah butuh uang jajan. Boleh kita minta sama orang tua? Boleh. Tapi satu yang ibu ingatkan, kemampuan orang tua kita ini semuanya berbeda-beda. Jadi kamu nanti ke sekolah, contoh berikan kepada si Latifah. Latifah dikasih jajan sama orang tuanya 5.000. Violin dikasih 10.000. Sampai di rumah nanti Latifah bilang sama mamanya, Violin aja dikasih 10.000 sama mama
sampai sama kita. Ya, bandingkan karena keuangan orang tua kita itu berbeda. Apalagi siapa? Apalagi? Ayo. Apalagi? Kak Awa, satu tadi udah dibilang dapat kasih sayang, kedua dapat uang jajan tadi. Ayo silakan. Mendapatkan waktu untuk bermain. Mendapatkan waktu untuk bermain, hak kamu enggak? Ya. Iya, itu hak kamu. Kamu berhak mendapatkan waktu untuk bermain. Itu hak kamu. Kalau dia bermain, awak apa ya di sekolah, pulang sekolah, lama aja, lama ngaji. Awak dia main. Itu hak awak. Kita pamit sama orang tua. Pamit kita sama orang tua bahwa kita mau pergi main. Dah, siapa lagi? Baru 3. Oke, silakan lagi Dolly. Oh ya, pintar. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Coba dalam 1 hari saja kamu tidak dapat makan dan minum dari orang tua kamu, apa yang terjadi? Lapar. Kamu lapar? Iya. Tidak dapat lagi awak apa? Haus. Kalau jadi kita harus mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Nah, udah 4. Siapa lagi yang bisa? Silakan. Ayo Apis. Ayo. Apa? Untuk mendapatkan tempat tinggal. Dia hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, yang bagus. Bagusnya sesuai dengan kemampuan orang tua kita. Nah, jelas orang tua kita ekonominya tidak sama dengan teman kita. Tapi kok sampai di rumah, si Violet rumahnya pakai AC, Niola pakai AC, jangan. Jadi kita orang tua kita itu tidak sama. Nah, tadi udah. Kewajiban lagi. Kewajiban anak. Ayo, siapa yang bisa? Adifa, silakan. Apa kewajiban Adifa? Membantu orang tua membersihkan rumah. Itu kewajiban kamu. Tapi karena zaman sekarang anak-anak lebih cenderung bermain HP. Dibiarkan orang tua bekerja sendiri. Insya Allah nanti setelah kamu belajar ini, kamu bisa terapkan di rumah kamu, bantu orang tua. Tadi Tima bilang membantu orang tua. Sekarang ibu tanya, siapa anak ibu di rumah yang ada bantu orang tuanya? Siapa anak ibu di rumah yang ada membantu orang tua? Siapa? Oh, ada anak ibu. Iya, pintar semua anak ibu ya. Berarti anak ibu sudah tahu dengan kewajiban. Apalagi kewajiban yang kedua? Menyayangi adik dan kakak. Iya, itu kewajiban kamu. Menyayangi adik dan kakak. Serta apalagi? Orang tua. Itu kewajiban kita. Sayangi adik awak. Awak sayangi kakak awak. Sayang sama orang tua. Itu kewajiban kamu. Nah, yang ketiga, ayo Bilkis. Menghormati orang tua, pintar. Menghormati orang tua. Yang ketiga, yang keempat, ayo Aca. Mendengarkan nasihat orang tua, ya pintar. Tadi udah ibu tanya tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Sekarang kita ke sekolah lah. Hak anak di sekolah. Siapa yang bisa? Ayo pada tunjuk tangan malu-malu. Apa hak awak di sekolah? Apa hak pada? Ayo, pada berpikir sebentar dulu. Biarkan dia berpikir. Pada tadi ke sekolah. Kata pada membersihkan lingkungan di sekolah. Itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Jadi kalian udah tahu ya nak ya. Kalau kita membersihkan lingkungan sekolah berarti maksudnya kewajiban ya. Ayo Hafiz. Hak menanya kepada guru. Hak bertanya kepada guru. Hak bertanya kepada guru itu hak kamu. Kalau ketika
kamu tidak mengerti, kamu berhak bertanya ke guru. Nah, satu, yang kedua, yang ketiga, mendapat kasih sayang dari guru. Itu ya, mendapatkan kasih sayang dari guru. Guru tidak ada yang benci sama siswanya. Semua guru itu sayang ke siswanya. Jadi kamu berhak mendapatkan kasih sayang. Tapi kasih sayang yang kamu dapatkan jangan kamu sia-siakan. Nah, yang keempat siapa lagi? Hak memperoleh pelajaran. Hak memperoleh pelajaran. Iya. Kamu sampai di sekolah ini, kamu berhak mendapatkan pelajaran dari guru. Ya, berhak kamu untuk mendapatkan pelajaran dari guru. Sekarang kewajiban. Nah, siapa? Kewajiban ada, silakan. Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah itu kewajiban kita sebagai siswa. Ayo, Elsa. Menghormati guru dan warga di sekolah. Menghormati guru dan warga yang ada di sekolah, pintar. Ayo. Yoli. Menjaga fasilitas sekolah. Nah, ini satu. Menjaga fasilitas sekolah. Nah, dengar dulu. Anak ibu, Yoli tadi bilang menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah itu apa aja? Yang ada di sekolah. Baik, WC. Seperti ini ada kipas angin. Itu wajib kita jaga. Boleh kita sepak-sepak? Kalau kita habis nyapu, boleh kita lempar sampunya? Tidak. Jadi kita harus menjaga. Ayo, siapa lagi? Memakai seragam sekolah dengan rapi. Kewajiban kamu memakai seragam sekolah dengan rapi. Pakai baju sekolah kok rapi. Yang sebentar ya apa Wilkis? Jadi kita ke sekolah itu pakai kita rapi, bersih. Jangan kita pergi ke sekolah, baju tidak digosok, bajunya kotor, sudah dipakai dibawa tidur, dipakai lagi ke sekolah. Bolehkah kita seperti itu? Ya. Insya Allah besok anak ibu setelah belajar ini, insya Allah pergi sekolah semuanya rapi sesuai dengan hari pakai seragamnya. Dah. Siapa lagi? Bilkis. Mematuhi peraturan sekolah. Peraturan sekolah harus kita patuhi. Salah satunya tadi peraturan kita di sekolah satu yang dibaca sama memakai seragam sekolah. Kita memakai seragam sesuai dengan harinya. Sudah ditentukan hari Senin kita pakai baju merah putih, Selasa kita pakai baju bersih-bersih, hari Rabu kita pakai baju apa? Batik. Hari Kamis? Pramuka. Kalau Jumat? Ketika olahraga kita pakai baju apa? Olahraga. Iya, itu merupakan peraturan sekolah. Apapun peraturan sekolah harus kita Ibu tanya dulu peraturan sekolah apa lah? Tadi peraturan sekolah lebih cie memakai seragam sekolah. Apa lah? Itu apa aja wajib. Apa peraturan sekolah? Tidak boleh berantem. Oh, tidak boleh berkelahi kata habis. Ya boleh lah. Apa lagi? Kemarin anakku pergi nonton dah. Tuh apa itu yang ditonton? Tidak boleh membuli kawan. Aturan sekolah kita itu, iya. Itu aturan kita tidak boleh membuli teman. Ayo Za. Memakai pakaian dengan lengkap. Memakai pakaian dengan lengkap, iya. Dah, baiklah anak ibu. Di sini kita sudah belajar tentang hak kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita speaking. Speaking kita dulu sebentar anak ibu. Nah, kita speaking. Berdiri anak ibu. Nah, berdiri. Oh, bisa anak ibu yang laki-laki sini bikin satu baris ke sana. Satu baris. Keluar dari bangkunya. Satu baris sebelah kami. Ke situ. Yang sebelah
Satu baris. Yang ini sini. Nah, aturan permainannya. Kalau ibu bilang mundur, kamu maju. Kalau ibu bilang maju, kamu mundur. Jadi ketika ibu bilang maju, mundur. Oke, kita mulai. Ngerti? Paham kan ibu? Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Pemaju. Mundur. Oke. Nah, silakan duduk lagi ya ibu. Dan silakan duduk lagi. Nah, duduk lagi. Kita lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dan lihat ibu pantau deh. Gambar ibu yang di depan? Iya. Sekarang siapa yang bisa ke depan membedakan antara hak di sekolah, kewajiban di sekolah, hak di rumah, kewajiban di rumah? Siapa yang bisa menunjukkan, Bu, ini sini, Bu, ini masuk ini, Bu? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan, jangan malu-malu. Kalau salah tidak apa-apa. Ibu udah marah. Siapa yang bisa? Boleh ke depan, perhatikan dulu. Boleh kamu ke depan, kamu perhatikan dulu. Jangan merasa, ibu salah, takut awak. Tidak, ibu akan marah. Ayo, silakan Azza. Ayo Azza, ke depan. Silakan Azza ke depan. Nah, ke depan Azza. Ini kewajiban sekolah. Ini hak sekolah. Yang di rumah ada? Ada yang di rumah ada? Ada. Ayo Azza. Itu apa tuh Azza? Kewajiban di rumah. Kewajiban kita di rumah. Mengapa kewajiban awak di rumah Azza? Menyapu halaman. Menyapu halaman. Oke. Bukan mana lagi? Hak kita di rumah. Kewajiban di sekolah. Oh, ini kewajiban di sekolah. Ngapain kita? Menyapu lokal. Menyapu lokal atau membersihkan lokal ya. Yang ini mengaji. Sama siapa kita ini? Ya bola. Orang tua. Berarti ini apa ini ya? Hak. Hak kita di rumah. Kalau ini Hak di sekolah. hak di sekolah. Terima kasih Azza. Nah, oke. Terima kasih Azza. Tepuk tangan beri tepuk tangan. Oke, terima kasih anak ibu. Dan tadi Azza sudah cerita bahwa ini kewajibanmu, ini kewajiban di sekolah, ini kewajiban di rumah, ini hak di rumah dan ini hak di sekolah. Baiklah anak ibu. Nah, sekarang kamu akan ibu bagi per kelompok. Tapi kita tidak susah ya, ibu tunjuk aja ya nak ya, oke? Ibu tunjuk ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. 4. Boleh yang Azza pindah ke ujung lah. Satu kelompok ujung. Zaki pindah ke sini. Zara ke depan. Maju ke depan. Duduk kamu membuat suatu kelompok. Duduk sebagai kelompok. Bagaimana duduk kita berkelompok? Ada. Jadi. Kasih ya. Baik, anak ibu bisa lihat ke depan sebentar? Nah, ibu akan membagikan KPD ini. Kamu bekerja di kelompok kamu masing-masing. Bekerjanya bagaimana ibu? Apakah boleh satu orang saja di kelompok bekerja? Tidak. Yang kerja kelompok secara bersama-sama. Di sini sudah ada perintahnya. Nanti kamu gunting gambarnya.
sekolah, mana yang termasuk kewajiban kamu tempelkan. Oke, kamu gunting nanti dulu, kamu tempel. Nanti kelompoknya kalau nggak dalam nanti dipinjamkan lemnya ya, kalau jangan lupa. Oke. Nanti di satu lagi masih ada lembarannya, ini yang di rumah. Kamu tinggal memberi centang. Mana yang hak dan mana yang kewajiban. Jangan lupa bikin nama kelompok dan anggotanya. Ya. Hati-hati kalau dalam menggunakan gunting. Hati-hati jangan sampai tangannya yang kena gunting. Nama kelompoknya bisa kamu bikin di belakang aja nak. Bikin nama kelompoknya di belakang, boleh. Kelompoknya apa yang tidak ada lem? Wah, itu ada minumnya. Kelompoknya apa ada lem nak? Wah, bu. Satu lagi ya nak. Pandai-pandai aja lah nak. Nggak usah dilepas. Nggak usah dilepas. Begini aja. Dimohon kepada ibu penjaga ketua agar segera dimulai PKI pada usia ketua agar segera dilaksanakan. Gambar yang kita itu gambar apa itu Pak? Mendapatkan kasih sayang itu di mana itu di Pak maksudnya? Pak itu kewajiban. Tempel di tangannya. Hati-hati tangannya. Ini kita kegunting yang ini lepas ini. Hati-hati menggunting rapi-rapi ya.
Cepat ya, udah selesai. Cepat ya Bu, udah selesai. Bu, siap Bu. Bu. Dah? Sudah siap? Sudah? Gimana Ibu? Udah siap semua? Baiklah, kamu udah bikin tugasnya. Sekarang anak Ibu minta ke depan untuk mempresentasikannya. Ayo, kelompok siapa yang berani? Ayo silakan kelompok violin. Ayo. Bersama anak, ayo bersama. Jangan violin aja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan menampilkan hasil kerja kami, yaitu hak dan kewajiban di sekolah. Hak yaitu hak yang kita dapatkan adalah kasih sayang dan bertanya. Kewajiban yang kita laksanakan di sekolah yaitu membantu guru belajar, saling kepada guru, piket kelas, santun dan taat kepada guru. Hak dan kewajibanku di rumah: belajar ditemani orang tua, mendapatkan kasih sayang. Kewajiban di rumah membantu orang tua. Kewajiban di sekolah mendapat prestasi. Kewajiban
yang di rumah belajar di rumah. Ya, berarti Violin tadi bilang haknya di sekolah yaitu mendapat kasih sayang dan bertanya. Sama? Sama. Kewajibannya membantu, belajar, saling, piket, santun, taat. Itu termasuk kewajiban di sekolah. Apakah semua kelompok sama? Sama. Sama. Coba kita lihat lagi yang di rumah lagi. Gambar nomor 1 masuk hak ya. Iya. Yang nomor 2 hak juga. Iya. Yang ketiga membantu orang tua kewajiban. Iya. Yang keempat mendapat prestasi hak. Iya. Belajar di rumah kewajiban ya. Iya. Ya, apakah sama semua jawabannya dengan kelompok 3? Sama. Pintar anak ibu, udah tahu yang mana hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, terima kasih anak ibu, silakan duduk. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Baiklah, setelah anak ibu mengerjakan KPD, kita speaking lagi. Speakingnya dengan berdiri, duduk saja. Sebutkan kata yang berawalan A. Ayam. Yang berawalan ayam. A. Tadi aku bilang apa? Ayam. Ayam, iya. Siapa lagi? Ayam. Apel. Ayam. Ayam. Anggur. Silakan. Anjing. Anjing. Apa lagi? Air. Air. Api. Api. Angin. Angin. Akan. Australia. Australia. Amerika. Amerika. Udah, satu lagi. Sekarang kita baca gini. Jangan kita berhenti seperti tadi. Dari sini kita mulai. Kelompok sini, habis ini kelompok sini, habis ini kelompok ya. Yang berawalan enggak, yang berawalan dia yang di belakangnya huruf A. Kata yang di A, kita. Amerika. Amerika. Malaysia. Malaysia. Australia. Australia. Argentina. Argentina. Brasilia. Brasilia. Orang negara semua. Apa? Filipina. Filipina. Air. Tanya tak boleh. Kalau salah temannya nggak boleh diketawakan. Pikir dulu. Di belakang kata itu hurufnya A. Zahra. Apa? Zahra. Bertanya oke. Zara boleh. Aca boleh. Adifa boleh. Arga. Ayo pada di belakangnya huruf A. Harga. Arga ya pintar. Nama. Hadiza. Zahira. Pintar. Berarti nanti konsentrasi. Nah, baiklah ibu. Sekarang ibu memiliki speaking up. Zahra dan kamu. Nah, ini akan ibu bagikan setiap kelompok. Di sini anak ibu bikin apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jangan salah ya, yang pakai lem itu di belakang taruhnya ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi Yang pakai lem di belakang ya. semuanya. Bapak Ibu yang sedang mengajar di dalam kelas, silakan mewakili 3 orang setelah menjemput PBB-nya di depan laboratorium. Sekali lagi kepada Bapak yang mengajar, silakan perwakilan 3 orang setelah menjemput PBB-nya di depan laboratorium. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Silakan kamu tulis. Kurang satu ini masih ada. Hah? Ya, dua. Apa itu kewajiban dan apa itu hak? Pengertian hak dan kewajiban. Kalau nanti udah selesai, anak ibu boleh tempelnya di sini.
Bu. Yudi, Bu. Iya, dua-dua. Pegang mana yang pakai helm di belakang ya? Dua ya, Bu. Kita pakai helmnya yang belakang. Yang di sini cepat. Bagi kelompok yang udah selesai boleh ke depan. Yang sudah siap keduanya kewajiban dengan hak boleh ditempel ke papan tulis ibu lagi. Bu. Nah, boleh silakan tempel di sini. Sebelah sini A, sebelah sini kewajiban. Sudah? Sudah? Menit lagi. Ya? Sudah? Sudah ke depan semuanya? Sudah? Depannya Ibu? Di sebelah situ hak. Sebelah sini kewajiban. Sudah? Ya, boleh, nggak apa-apa. Nah, sekarang setelah kamu tulis ini, Ibu minta satu orang anak yang mau ke depan membacakannya. Ayo, silakan kaki bacakan satu saja. Satu hak, satu kewajiban. Sudah, boleh Bu. Dan hak. Hak adalah sesuatu yang kita harus miliki atau mendapatkan. Nah. Ya. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah yang harus kita lakukan atau laksanakan. Iya. Nah, tadi dibaca. Silakan Bu, terima kasih ya tadi ya. Kita kasih tepuk tangan buat tadi. Nah, tadi saya bacakan bahwa hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Apakah ada semuanya menulis Ibu? Iya. Kewajiban yang harus kita laksanakan. Apakah itu semuanya dibuat? Iya. Nah, baiklah. Sekarang
hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, tadi di sini Ibu juga lihat, mungkin maksudnya di sini sama ya, tapi beda cara menulisnya. Maksudnya sama. Di situ juga ada yang punya langsung dikasihnya contoh. Boleh saja. Tidak ada yang penting ada pengertian hak dan kewajiban. Nah, baiklah Anak Ibu, kita ice drinking lagi. Apa ice drinkingnya? Di mulut, salah di tangan. Oke? Mengerti? Benar di mulut, salah di tangan. Misalkan contohnya 2 tambah 2 4. 4 di tangan 5. Betul di mulut, salah di tangan. Benar di mulut, salah di tangan. Oke. 2 ditambah 5 tangannya pada iya, bintang. 1 kali lagi. 12 dikurang 4 9, 8. berapa? 8. Tangannya mana? Mana tangannya? Harga udah salah, ada 8 di tangan. Yang benarnya 8 di mulut, salah di tangan. Nah, baiklah. Sekarang kita telah belajar tadi tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Sebelum itu putar dulu dudunya Anak Ibu. Putar dulu ke depan, ada page lagi. Nanti Enso bilang Anak Ibu. Putar dulunya, ada page lagi. Cepat Abiza. Bantuan lah. Tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Cara jangan menulis. Sudah? Sudah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa itu hak? Apa? Silakan Bilqis. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Betul. Nah, jadi hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Zaki, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari hak dan kewajiban di sekolah? Menghormati guru dan Bilang, warga. kalau yang hak ini Bu, yang kewajiban ini. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ayo, kalian. Hak di sekolah mendapatkan kasihan dari guru. Menghormati guru. Nah, menghormati guru masuk kemana? Kewajiban. Nah, siapa lagi yang bisa? Contoh hak di sekolah. Contoh hak di sekolah. Apa contoh hak kita di Menyampaikan sekolah? pendapat. Menyampaikan pendapat. Oke, pintar. Apa lagi Liza? Mendapatkan waktu bermain. Mendapatkan waktu bermain di sekolah, iya. Mendapatkan kasih sayang guru. Iya, boleh. Kewajiban lagi. Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan sekolah. Menjaga Menghormati ketertiban guru. sekolah. Menjaga ketertiban sekolah. Membersihkan kelas. Memakai seragam Yang ia memakai seragam sekolah yang rapi. Sekarang kewajiban di rumah. Menolong ibu. Menolong orang tua. mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Kewajiban lagi, hak lagi
lagi? Mendapatkan uang jajan. Memperolehkan pendidikan. Mendapat makanan. Memperolehkan pendidikan. Hak memperoleh pendidikan. Ya, baiklah anak ibu. Anak ibu sudah tahu bahwa hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah itu adalah yang harus kita pahami. Itu tujuan kita tadi yang mempelajari hak dan kewajiban. Mudah-mudahan nanti setelah anak ibu mempelajari ini bisa kamu mengaplikasikannya, bisa kamu melakukannya. Dan baiklah anak ibu, sebelum kita selesai pembelajaran kita nyanyi terlebih dahulu. Laguan Kampung Najawah. Kampulangan Jawa di Mato, Gunung Santai Baku Lilir, entakan ajo kawan-kawan nyamuk, sampai dengan sulir-sulir, pandu danyo dan elok, dan sekolah gotong royong, dan pihanan kamu diasuh, bukan karena kampung, Indo ayah aja sadonya, rasoma imbau den pulang, dan akan ada kampung. Dan baiklah, sudah anak ibu. Besok materi kita untuk pendidikan Pancasila yaitu tentang hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Tapi kapan kita pelajari? Minggu depan. Dan anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, anak ibu kalau ada buku di atas mejanya masukkan ke dalam tasnya dulu. Berkemas untuk pulang. Oh iya, lebaran tadi kasih nama ibu nak. Lupa ibu. Pulang, Bu. Dan anak ibu, sekarang silakan ketua kelas silakan pimpin doa pulang. Mana siap, Bu? Ini siap, Bu. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan
paling rapi itu yang akan ibu tunjuk. Nah, yang paling rapi. Nah, yang paling rapi. Lampu sana dulu ya. Nah, kelompok ini lagi. Ini rapi. Ini rapi-rapi ibu. Nah, kalau udah pulang, langsung pulang. Jangan bermain di jalan. Saya kelompok ini. Jangan bermain di jalan. Nah, langsung pulang. Nah, ini kelompok yang berempat. Yang teh. Nah, Tapi